Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ganur Hakim dari kelas 11-7, absen 22. Kali ini saya akan membuat video tentang pergerakan para pemuda menjelang proklamasi kemerdekaan. Oke, berita-berita kekalahan dan penyerahan Jepang kepada sekutu telah tersebar ke seluruh pelosok dunia. Tapi untuk daerah-daerah pendudukan Jepang, termasuk Indonesia, masih dirahasiakan. Radio Dome juga sengaja menutup pemberitahuan tersebut kepada masyarakat umum. Hanya orang-orang tertentu saja yang dapat mengerti tentang kekalahan militer Jepang yang sebenarnya. Namun, para pemuda Indonesia yang bekerja di kantor berita Dome tersebut mengetahui secara jelas dong tentang kekalahan dan penyerahan Jepang kepada sekutu itu. Nah, oleh karena itu, wajar apabila Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta tidak percaya akan berita yang disampaikan oleh pihak pemuda tersebut. Hal ini disebabkan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta belum lama diberi penjelasan dari Marsikal Terauchi untuk segera menyelenggarakan kemerdekaan Indonesia tanpa menyebutkan keadaan perang yang sebenarnya. Nah, di samping itu, mereka juga sedang dalam perjalanan pulang ke tanah air dari Dalat menuju Jakarta. Akan tetapi, yang sulit untuk dipengaruhi adalah kepercayaan mereka terhadap janji Jepang yang akan memberikan kemerdekaan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, golongan pemuda berusaha menggagalkan rapat PPKI yang akan diselenggarakan pada tanggal 16 Agustus 1945 karena rapat tersebut dikhawatirkan akan digunakan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia sesuai pesan atau petunjuk Marsikal Terauchi dalam pertemuan dengan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta di Dalat. Untuk menggagalkan rapat tersebut, pihak pemuda terlebih dahulu mengadakan rapat pada tanggal 15 Agustus 1945 di salah satu ruang lembaga bakteriologi pada Pegangsaan Timur pada pukul 20.00. Di antara yang hadir dalam rapat itu adalah Khairul Saleh, Johar Nur, Kusnandar Subadio, Subianto, Margono, selain Wikana dan Armansyah dari golongan Kaigan, karena Wikana dan Armansyah termasuk pegawai Kaigun. Rapat yang dipimpin oleh Khairul Saleh berhasil mengambil keputusan sebagai berikut, bahwa kemerdekaan Indonesia adalah hak dan soal rakyat Indonesia sendiri, tak dapat digantung-gantungkan pada orang dan negara lain. Maka diputuskan segala ikatan dan hubungan dengan janji kemerdekaan dari Jepang dan sebaliknya, mengharapkan diadakan perundingan dengan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta agar supaya pemuda turut menyatakan proklamasi. Adam Malik, 1970, 35. Setelah selesainya rapat di Lembaga Bakteriologi itu pada tanggal 15 Agustus 1945 pukul 24.00 hingga 4.00 WIB, tanggal 16 Agustus 1945 diadakan rapat susulan yang diadakan di Gedung Cikini 71. Rapat ini merupakan kelanjutan dari rapat yang diselenggarakan di Lembaga Bakteriologi karena pemuda-pemuda yang hadir di Gedung Cikini itu juga hadir pada rapat Lembaga Bakteriologi tersebut. Hanya saja yang hadir di Gedung Cikini lebih banyak antara lain dari yang hadir di Gedung Lembaga Bakteriologi ditambah Soekarni, Yusuf Kunto, Dr. Muwandi dari Barisan Pelopor, Sodanco, Singgi dari Peta Jakarta, dan lain-lain. Para pemuda yang hadir dalam rapat tersebut terdiri dari para pemuda yang bermarkas di Gedung Menteng 31, Gedung Cikini 71, dan mahasiswa perapatan 10. Adapun rapat yang dipimpin oleh Soekarni, pemuda Menteng 31, mengambil keputusan sebagai berikut. Kemerdekaan harus dinyatakan sendiri oleh rakyat. Jangan menunggu kemerdekaan sebagai hadiah dari Jepang. Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta akan diamankan keluar kota di mana peta telah disiapkan untuk menghadapi segala kemungkinan yang timbul setelah proklamasi dinyatakan.
Sebab jika mereka berada di Jakarta, mereka akan dipengaruhi dan ditekan oleh kekuatan Jepang untuk menghalang-halangi berlangsungnya proklamasi kemerdekaan. Adam Malik 1970 38. Oke, mungkin cukup sekian ya materi dari saya tentang pergerakan pemuda menuju proklamasi kemerdekaan. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.